Topik yang ketiga ini kaitannya dengan menyemir rambut. Nah, ini. Mewarnai rambut. Nah, mewarnai rambut itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang sudah tua beruban saja sekarang ini. Trennya anak-anak muda yang rambutnya bagus ingin rambutnya itu dicat warna-warni. Padahal belum beruban. Besok tampil dengan menggunakan warna pirang, besok lagi menggunakan warna hijau biru dicampur-campur, padahal rambutnya aslinya masih hitam. Ini kan kaitannya dengan tren ya. Tetapi sisi lain, orang-orang yang usianya sudah 40 ke atas atau 3 ya. Yang kadaluwarsa, bukan kadaluwarsa. Yang sudah senior ya, senior. Itu tanda-tanda penuaan itu kan berubah rambut hitam menjadi putih. Nah, ini kalau kita lihat ternyata orang-orang tua suka sekali mengecat rambutnya, apalagi yang bekerja sebagai PNS, bekerja sebagai tentara, bekerja sebagai polisi. Masa polisi rambutnya putih itu kan polisinya kok tua-tua kan itu kan. Nah, biar kelihatan seger, biar kelihatan ganteng, biar kelihatan berwibawa, kemudian mengubah warnanya menjadi lain. Bisa ada warna hitam, ada warna coklat, ada warna merah dan seterusnya. Nah, ini kan menarik. Nah, kita akan melihat apakah hukum menyemir rambut ini secara fikih itu termasuk boleh atau tidak boleh. Nah, ini kan perlu. Nah, nanti ibu-ibu juga kita libatkan karena ibu-ibu itu suka ngecat rambut. Karena apa, kalau tidak dicat rambutnya nanti suaminya menjadi kritik. Kok sudah tua, sudah indah lagi, misalnya seperti itu kan. Ini penting sekali untuk kita bahas. Nanti yang menanggapi tidak hanya Bapak ya. Ini karena ada kaitannya dengan tren, ada kaitannya dengan modis, ada kaitannya dengan untuk menolak ketuaan dalam tanda petik ya, menolak ketuaan. Nah, ini tetapi nanti bisa saja kaitannya dengan ngecat rambut ini kan bisa digunakan untuk tujuan maksiat juga. Biar bisa bergaul dengan anak-anak muda, mosok rambutnya putih dewe gitu kan. Nah, pasti kita akan ngecat rambut supaya hitam. Apalagi yang mohon maaf, ingin tambah satu lagi tadi. Ingin tambah lagi satu. Nah, masa kita umurnya sudah 59 tahun seperti saya ini mau dekat sama yang lebih muda lagi, mosok tampilnya tampil tua. Kan enggak menghargai sama calonnya, misalnya seperti itu. Nah, ini akan menarik kita kaji. Kita akan langsung saja supaya karena waktunya terbatas, saya serahkan kepada penanggap yang pertama. Ini Yai siapa? Oh, Yai Maskur. Nah, silakan ya, Yai. Ini kebetulan kalau Yai ini kan sudah sepuh, berarti rambutnya sudah berubah warna, seperti saya juga ya gitu kan. Silakan Yai, tanggap Yai. Biar kelihatan gantengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nun saya tidak memperkenalkan diri Pak ya. Wis terkenal soalnya. Nggih, silakan. Yai Maskur, monggo. Gini Pak ya. Ini masalah menyemir rambut. Kenapa kok sampai ulama ada yang mengharamkan nyemir hitam? Jadi dulu tuh gini Pak. Sebagian ulama gini. Biyen kuwi ketika zaman perbudakan jual beli orang perempuan laki-laki Pak ya. Itu kan ada Pak ya. Zaman perbudakan. Jadi sing tua-tua niku sing rambutnya putih itu dicat hitam. Bir ketarane nom. Nak nom kan payu tidol Pak. Iya. Sopo sih Pak niku sing tua-tua kuwi? Ya. Jadi menarik gitu. Kemudian yang laki-laki juga demikian. Ben ketara gagah sik nom dicat hitam. Oleh karena itu menyemir hitam seperti itu ada unsur tadlis atau horor. Jadi seperti pengelabuan itu Pak ya. Ben wong ben kecil gitu loh. Nah, makanya kan dalam hadis-hadis Nabi kan orang yang seperti itu layarihuna rihatal jannah. Orang bakal gondone swarga. Gondoe ora apa maneh mlebu swarga kan gitu. Berarti makanya makanya
dalam hal ini banyak ulama yang mengharamkan ketika orang itu menyemir rambut hitam karena punya ilat tadlis. Lah kemudian kalau sekarang ini ilatnya macam-macam, Pak. Jadi wong saiki kuwi ora kok terima sing putih dicat menjadi hitam, tapi ireng dicat menjadi abang kuning dan sebagainya. Jadi model saiki. Nah, ya mungkin juga ada yang kepingin dan keteronom pakai Swanto umpamane ya, kepingin masna ya. Masna Pak. Kepingin masna ya. Ngerti masna Pak ya? Tahu masna ya? Kepingin tambah gitu loh. Jadi Pak. Ben ketoro nanti kan mbok nome kan ngoyok seneng. Nah, kemudian diireng. Ben payu. Kemudian juga ibu-ibu muslimat, Pak. Nah, nafatat ora gitu, Pak. Nah, muslimat kebanyakan wis putih, Pak ya. Jadi ben kepengen cepat laku terus dicat apa? Hitam dan sebagainya. Ini memang tadlis yang ini. Kemudian yang seperti putra Gus Dur, Ning Inaya. Rambutnya kan hitam, tapi dicat kuning, dicat abang. Itu kan model itu, Pak. Untuk model. Lah, kemudian kalau yang hitam dicat menjadi merah atau putih, itu apakah kena hukum seperti itu? Kalau saya kok berbuat tidak, Pak. Sebab tidak ada unsur tadlis. Tidak apa-apa ya? Tidak ada. Yang haram itu yang ada unsur tadlis itu, ngapusi, Pak. Nah, mengelabui masanya. Nah, iya itu. Ben ketok enom ya, ben ketok enom. Lah ya termasuk tajamul itu. Termasuk tajamul itu, model itu. Jadi yang tadi yang dilarang itu karena ada unsur tadlis, mengelabui. Jadi Pak Santo ben cepet payu kan jadi. Makanya kan ada yang mau memberikan jadi menyemir hitam tapi karena untuk perang ben keteronom. Musuhnya kan wedi nak nom. Nah, lah kalau Pak Santo enggak ada tadlisnya itu. Oh, iya. Oh, berarti tidak boleh ya? Untuk ya tidak boleh. Tidak boleh. Jadi menurut saya kalau model sekarang ada hitam, kemudian dicat menjadi merah, hijau, itu tidak apa-apa mas saya. Dulu kan konteksnya kan putih dicat menjadi hitam. Sekarang malah hitam dicat jadi putih, tidak apa-apa loh saya itu. Makanya kan tidak secara ijma. Jadi mengecat hitam itu tidak kok ijma haram kabeh, tapi sebagian Hanafiyah itu memperbolehkan. Jadi padanya kok putih dicat hitam itu ada sebagian Hanafiyah memperbolehkan. Demikian Pak Ustaz saya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nah. Jadi ini Yai Maskur itu ada dua yang harus dicatat. Yang pertama, kalau tidak ada masih muda, tidak ada unsur penipuan tadi boleh. Misalnya pengelabuan misalnya. Kalau yang tidak ada pengelabuan itu hukumnya boleh. Misalnya asli anak-anak muda, anak-anak SMP, SMA mahasiswa disemir rambutnya warna-warni karena aslinya sudah hitam, kan tidak ada pengelabuan, itu hanya untuk modis ya, untuk tajamul, untuk memperindah mungkin ya. Nah, tetapi untuk yang sudah tua, malah rambutnya sudah berwarna putih, dicat menjadi warna hitam, itu hukumnya tidak boleh gitu ya. Nah, ini baru satu pendapat Yai Maskur ya. Saya beri kesempatan sekarang kepada ini ibu-ibu nih yang suka ngecat rambut. Ya, silakan. Ya, bagaimana tanggapan ibu-ibu ya, silakan. Nah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Eti Wulandari dari Fatayat NU. Gitu. Terkait dengan menyemir rambut itu saya kok cenderung kepada pendapat Imam Syafi'i, Bapak ulama Syafi'iyah itu mengharamkan mengecat rambut yang berwarna hitam, gitu. Ini kan berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Beliau berkata ketika pada saat itu hari penaklukan Makkah, ada sahabat Nabi yang datang yaitu Abu Kuhafah itu dengan rambut yang sudah berwarna putih, jenggot berwarna putih. Kemudian Nabi itu bersabda,
ubahlah ubanmu dengan sesuatu tapi hindari warna hitam. Dalam hal ini itu keadaan penaklukan Mekah berarti ada kekuatan antara kafir Quraisy dengan Muslim. Artinya ketika pasukan dari Islam itu kok beruban, kesannya kan tua, maka Nabi memerintahkan untuk mewarnai rambut agar terkesan bahwa tentaranya itu atau prajurit itu kuat, tapi tetap dilarang warna hitam. Artinya dalam keadaan apapun ketika itu ada unsur mengelabui itu boleh, asalkan tetap jangan warna hitam yang merupakan warna asli dari mungkin orang-orang Mekah itu kan warna aslinya rambutnya hitam. Berarti kalau warna lain misalnya warna merah, pirang, warna putih ya, berdasarkan hadis itu boleh. Dan hitam itu akan haram kuadrat ketika hitam itu mewarnai niatnya itu untuk tebar pesona, untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Usia 50 tahun ketika disemir hitam seakan-akan 40 tahun untuk tebar pesona kepada seseorang, itu haramnya kuadrat, Bapak. Keharaman itu juga harus juga ditinjau ketika kita akan menyemir rambut. Kita lihat dulu isi dari produk tersebut, Bapak. Apakah itu bahan-bahan yang digunakan halal atau haram gitu. Perlu juga kita misalkan saya akan menyemir warna coklat gitu. Saya lihat dulu di produk itu sudah halal atau belum. Karena ada kaitannya ketika kita memakai itu ada unsur misalkan minyak babi. Maka haram memakai produk yang ada minyak babinya. Artinya boleh tidaknya semir. Pertama kita jangan menyemir warna hitam, karena tadi ada sabda Rasulullah SAW terkait dengan keadaan Abu Quhafah itu melarang warna hitam. Yang kedua kita juga harus jeli akan halal tidaknya produk semir yang akan kita gunakan. Yang ketiga maksud tujuan, jika tadi mengelabui ada unsur gharar itu haram. Itu menurut saya tanggapan terkait dengan bagaimana hukum menyemir rambut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ini apa yang disampaikan oleh Fatayat Mbak Eti ya. Jadi tadi ada 3 yang harus dipertanyakan ketika orang itu menyemir ya. Yang pertama adalah warnanya asal tidak hitam. Apalagi tadi mengaku bahwa pengikut ulama Imam Syafi'i dan Syafi'iyah ya yang tidak memperbolehkan. Kemudian yang kedua tadi adalah tujuannya ya. Tujuannya apakah tujuannya itu untuk tebar pesona atau tujuannya untuk kebaikan. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan bahan ya, bahan yang digunakan. Kalau bahan yang digunakan itu tidak halal, otomatis itu tidak boleh digunakan, maka menjadi haram juga ketika digunakan untuk menyemir. Satu lagi, ibu-ibu barangkali masih ada? Oh ya, silakan memperkenalkan diri supaya yang ada di sini dan di rumah kenal semua. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, Laila Maugfiroh dari NUKO, NU Kendal Online. Menarik sekali tema menyemir rambut ini. Kebetulan kalau dimintai untuk menanggapi, saya sependapat dengan pendapat 1 dan 2 bahwa intinya untuk warna hitam itu tidak diperbolehkan seperti itu, apalagi bahannya itu yang menimbulkan mutanajis gitu. Jadi menghindari bahan-bahan yang seperti itu. Namun ada hal yang mungkin agak ambigu juga yang terjadi di kami, Pak. Kebetulan kami adalah seorang guru, di mana sekolah negeri sekarang ini yang mayoritas muslimah atau anak-anak kami yang perempuan itu kan rata-rata berjilbab. Di sekolah itu mereka cantik-cantik, solihah-solihah seperti itu. Tapi ketika mereka ada kegiatan ekstra atau kegiatan di luar begitu, di luar label sekolah, itu mereka membuka jilbab. Itu muridnya Pak Umar, muridnya saya. Kita itu mengampu 1.500 lebih, Pak, anak perempuan. Itu banyak sekali ternyata yang disemir, dan itu untuk kegiatan konser, music concert dan lain sebagainya gitu, untuk teater dan lain sebagainya. Lalu saya berkomentar, ini
apa-apaan begitu. Loh Bu, kan kalau selain hitam tidak apa-apa, padahal mereka mungkin innamal a'malu binniyatnya itu mungkin beda seperti itu ya. Kalau untuk sekedar mempercantik disesuaikan dengan tema, mungkin bagaimana ya. Saya juga agak risih kalau mereka tiba-tiba di jalan dengan sengaja tidak memakai helm, ingin memperlihatkan rambutnya supaya dilihat orang tertarik lawan jenis dan lain sebagainya. Ini kan mungkin perlu penegasan hukum, edukasi memang itu yang terpenting. Nah, ini mohon juga karena di sini ada sesepuh dan bini sepuh yang nanti juga bersama-sama, karena semakin lama itu kan perempuan semakin banyak persentasenya. Nah, ini saya nitip. Terus kemudian kedua, yang jelita ini jelang 50 tahun, kadang masa-masa puber kedua bahkan ketiganya itu sudah mulai dalam Bapak. Aduh, saya dilarang menyebut merek gitu ya. Saya sendiri pun ini kan sudah 40-an gitu ya, tapi ketika melihat teman-teman gitu ya yang sudah berperak-perakan, memang kalau di semir itu kelihatan lebih segar, tapi kalau itu yang tidak warna hitam. Kalau kita amati Bapak, dulu itu kutek itu kan kita dilarang ya Bu ya. Zaman SD, zaman gitu kan, karena itu tidak bisa menembus air untuk wudhu. Tapi kutek sekarang itu ternyata beda gitu. Ketika kita pulang dari Arab seperti itu ya, umroh atau haji pun oleh-oleh untuk anak-anak perempuan kita itu pacar yang hanya tidak warnanya, kalau dulu kan orange seperti itu ya, merah, biru itu ternyata bahannya itu dan halal itu Pak, itu bisa menyerap air. Nah itu kan artinya dinamis sekali seperti itu. Hina untuk teman-teman perempuan yang menikah itu ya kan, tato yang sementara itu kan pacar itu ya, itu yang dengan bentuk-bentuk yang cantik, itu ada yang putih, hitam dan lain sebagainya, itu kan sangat dinamis sekali. Nah monggo ini memang perlu penegasan hukum karena Islam itu sangat indah. Islam itu merdeka belajar, artinya dinamis sesuai dengan kodrat gitu ya, sesuai dengan zaman persis apa yang kita terapkan sekarang ini, merdeka belajar seperti itu. Kita dituntut juga untuk selalu browsing, selalu literate dan lain sebagainya. Seperti itu. Matur suwun, demikian dari kami. Semoga NU semakin jaya dan insya Allah akan memberikan berkah manfaat untuk umat manusia di seluruh alam semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya. Ini ada istilah baru, jelita ya, jelang 50 tahun ya. Nah, bagaimana itu jelita yang rambutnya sudah mulai memutih gitu ya, ingin tampil segar, ingin tampak segar gitu ya, disemir dengan warna hitam atau warna yang lain. Kalau warna lain itu sudah sepakat ya, kelihatannya sudah sepakat selama tidak ada unsur tapi ya guys, penipuan pengelabuan ya. Ini diperbolehkan. Tetapi begini, kita lihat memang pada keseharian ini saya lihat itu banyak sekali orang-orang tua bahkan sudah 70 sampai 80 tahun tuh kok ya rambutnya masih hitam, ini kan pasti palsu gitu kan. Nah, ini bagaimana ini mensikapinya? Sebab begini, kalau tidak ada ketegasan hukum, nanti mereka wah berarti tidak apa-apa teman-temannya semuanya disemir. Jenggotnya disemir, kumisnya disemir begitu kan. Nah ini, sedangkan tadi semirnya tidak lagi warna selain hitam, warnanya adalah hitam. Ini kan menjadi sesuatu yang masalah baru. Takutnya kan mereka ikut-ikutan sehingga nyemir warna hitam itu dikira boleh atau halal kan begitu. Nah ini kita minta pencerahan kepada murabi kita, abah kita, Yai Daniel Royan, untuk bisa menyimpulkan, menegaskan kaidah fikihnya bagaimana, jika makannya bagaimana. Monggo Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gara-gara cat rambut banyak pemimpin yang seharusnya mencintai rakyat jelata tapi malah mencintai wanita jelita. Ada beda antara jelata dan jelita. Apa yang disampaikan oleh Ki Maskur dan Mbak Ati juga Mbak Magfirah itu ya bener lah. Ada yang disebut dengan asbabul urud ya. Hadis itu
disabdakan oleh Rasulullah karena ada sebab-sebabnya yang melatar belakangi, namanya asbabul wurud. Kalau ayat Quran asbabun nuzul. Jadi memang asbabul wurudnya itu perbudakan, seperti tadi disampaikan oleh Ki Maskur, karena beliau ini juga ahli fikih ya. Jadi orang Arab dulu menjual budak di pasar-pasar budak, suqul abid wal ima, pasar budak. Budak itu kalau tua laki-laki abdun, kalau tua perempuan amatun, kalau muda laki-laki gulam, kalau muda perempuan jariyah. Jadi jariyah itu kadang-kadang duit, kadang-kadang jelita. Nah, karena dikhawatirkan tadlis, tidak boleh dicat rambut si budak yang akan dijual itu menjadi asbabul wurud hadis, sehingga menjadi rujukan hukum atau referensi hukum fikih tentang tadlis itu. Nah, tadlis itu terjadi di dalam ciptaan karya kitab, buku. Nanti kalau kitab itu ditadlis namanya kitabun mudallas. Ya, mudallas. Nah, ning kene mana asli deles. Ya, mudallas. Tadlis itu perbuatan memalsukan, atau secara Pak Maskur mengelabui. Bentuk kata bendanya pengelabuan, mengelabui atau talbis. Kenapa talbis itu enggak boleh? Karena yang memulainya adalah iblis. Kenapa disebut iblis? Karena dia ahli talbis, tukang mengelabui. Adam dan Hawa dikelabui ya, sehingga mau melanggar larangan Allah Ta'ala, makan sajaratul khuld. Itu kan begitu. Jadi ada hukum yang mengharamkan mengecat rambut. Jadi hukum likulli hukmin istisnaun, setiap hukum ada pengecualian. Haram ada yang terkecuali begini, boleh terkecuali begini, itu kan. Jadi setiap hukum itu ada pengecualian. Nah, yang diharamkan itu karena alasan hukumnya, kalau tadi Mas Umar menyebut al-hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adaman, ilat hukumnya karena dianggap sebagai taghyiru khalqillah, merubah ciptaan Allah. Gitu loh. Kalau perbuatan itu bukan merubah ciptaan Allah, seperti khitan, ya tidak haram itu. Ada juga yang tidak merubah tapi haram, cloning. Maka ada pembahasan fikih yang panjang lebar, al-istinsakh al-bashari, cloning manusia, itu disepakati ahli ilmu sedunia haram. Kemudian dibahas apakah istinsakh bashari itu bagian dari taghyiru khalqillah. Kesimpulannya enggak. Bukan, itu hanya tasarrufun insaniyun, perbuatan manusia, bukan khalik, bukan menciptakan, karena yang bersifat khalik hanya Allah Ta'ala. Kalau orang itu mau menjadi khalik, saingan Allah, haram. Nah, maaf ya, tran itu haram karena merubah ciptaan Allah. Kalau ngecat rambut, kenapa yang hitam pekat diharamkan, kalau yang tidak hitam tidak diharamkan? Karena aslinya hitam, setelah Allah menghendaki menjadi putih, ya nurutlah kepada Allah Ta'ala, jangan diubah-ubah, maka diharamkan gitu loh. Tapi hukum haram ini ada istisnanya, ada kecualinya gitu loh. Illa lil mujahidi fi sabilillah, kecuali orang itu menjadi tentara yang perang sabilillah, dicat nggak apa-apa, karena supaya musuh takut.
ada hal yang nilainya sama dengan ngecat rambut ini, yang karena tujuan perang boleh, kalau tidak perang nggak boleh. Drum band. Coba, pernahkah saudara-saudara berpikir hukumnya drum band? Itu asalnya diperbolehkan karena dulu tentara perang itu harus bawa drum band supaya musuh takut. Sekarang sudah nggak ada musuh, anak-anak yang mukul drum band itu. Terus apa namanya itu? Nah, ternyata show memperlihatkan kemampuan, kekuatan orang NU. Sama dengan malam hari lampu masjid itu nyala semua. Orang yang saklek mengartikan Quran berkata, mendalilkan itu, melihat lampu itu, innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin. Itu takmir masjid itu bolone setan. Orang nggo maca, orang nggo jamaah kok murub. Terus yang mendengar dalil itu bilang sama saya, kuwi salah dalile. Ketika masjid itu lampunya gemebyar, itu dalilnya bukan ayat itu, tapi wa may yu'azzim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi drum band itu min sa'airillah, min sa'irinah, datil ulama kan min sa'iril Islam. Nah, min sa'iril Islam kan min sa'irillah. Drum band sunah ngono wae lah. Iki sing dadi guru-guru kan ora ngerti dalile. Ayo nggih gelebo to. Nah, sama ini. Nah, kemudian kenapa kalau warna-warni itu tidak apa namanya? Tidak hitam pekat boleh? Karena ada dua alasan fikih. Yang pertama, litadawi, mengobati rambut agar tidak mudah botak. Untuk pengobatan penyakit kulit kepala yang akan berdampak kepada kerontokan rambut. Kemudian yang kedua, litajamul, untuk mempercantik, untuk memperindah. Awas, di sini akan ada talbis, kekeliruan. Kalau tadi Ibu siapa Magfiro ya, dibuka helmnya supaya menarik lelaki, itu namanya untuk merangsang. Maka harus ada edukasi Bu kepada anak-anak itu. Jangan sampai niatnya merangsang lelaki, mengundang syahwat, atau bahasa lain yang pas itu menggoda iman. Lah ya tuh, menggoda iman. Tapi litajamul, memperindah. Syukur kepada Allah Ta'ala, saya diberi rupa yang lengkap, tidak kurang gitu. Tetapi sayang ini yang anak-anaknya itu berani buka jilbabnya, ibu gurunya nggak berani gitu. Ya, Mbak Eti sok buka lah gitu. Nah ini umpamanya gitu. Jadi litajamul. Nyun sewu tadi Abah ngendika karena tidak boleh pakai yang hitam sebab rambutnya sudah hitam menjadi putih, maka tidak boleh dikembalikan ke hitam lagi yang gitu. Nah sekarang bibirnya Mbak Iti, bibirnya Mbak Magfirah itu kan tadinya kan nggak merah Mbak, jadi merah di lonteng-lonteng itu apa itu termasuk nggak Mbak? Itu tajamul. Berarti boleh? Boleh. Nah, kalau sampai merangsang tapi gimana? Tergantung merangsang siapa. Oh gitu. Kalau merangsang suami wajib dong. Tapi yang kalau tidak boleh tadi... itu merangsang Pak Yusro. Yang tidak boleh merangsang Pak Yusro. Gitu ya. Ya tergantung merangsang itu untuk siapa gitu deh. Jadi itu bagian dari kosmetik, dari kata kosmetika. Itu ya, tajamul itu namanya kosmetika. Di dalam usul fikih, hajat itu kebutuhan ya. Hajat manusia itu kan ada 3 ya. Ada hajatun daruriyatun, terus hajatun tahsiniyatun, satu lagi apa? Takmiliyatun. Nah itu tahsiniyah itu.
membaguskan, ya. Jadi bisa juga hukum fikih itu nanti ditafrik, dicabangkan gitu ya. Ada hukum fikih yang saklek, ada lagi yang lebih halus. Bukan hukum fikih, hukum muru'ah. Hukum kepantasan dan tidak kepantasan gitu. Jadi kiai, jadi imam Jum'ah itu kalau pakai baju lengan pendek kan sah. Tapi nggak pantas gitu kan. Masa jadi kiai kok ngeligo terus katokan cekak mangan mie ayam di pinggir jalan raya kan itu sah itu, tapi nggak pantas. Nah, kita ini sebagai tokoh tidak hanya dituntut untuk mengamalkan hukum fikih, tapi juga dituntut untuk mengamalkan muru'ah. Nah, muru'ah itu anehnya bisa berbeda-beda dengan budaya masyarakat gitu. Kalau budaya Jawa, kiai itu kudu bacisan karo sarungan. Urusan cap gajah duduk itu urusan tingkat ekonomi ya gitu. Tapi kalau di Suriah, di Irak, kiai alim alamah itu lepas tutup kepala, gundulan, pakai dasi, pakai jas. Itu orang alim itu. Tapi kalau di bagian Yaman itu, tukang sembelih wedhus itu pakai surban, ikat udengannya, sehingga orang haji Jawa itu ketemu salaman cium tangan. Padahal itu tukang nyembelih wedhus itu. Ora iso mbedakaken. Malah wong Jawa saking nemen Jawa niki weruh wong ngomong-ngomongan ki diamini kok ngertine ki ndonga. Engko mugat ngomong yo dikai to mburine. Man anta ana Yahya to. Man anta ana Kiswah. Yo men tutone mburine lho. Kiswanto gitu loh kira-kira. Itu orang Jawa ya. Jadi ada juga di situ hukum muru'ah. Maka kesimpulannya adalah mengecat rambut kalau tidak untuk taghyiru khalqillah seperti warna hitam pekat, tapi untuk tadawi atau untuk tajamul boleh lah. Ya, boleh. Karena ada juga yang mengecat rambutnya dengan agak-agak merah. Malah tokoh sekelas Habib Lutfi itu dicat rambutnya kok kadang-kadang pakai warna merah tuh. Masa kita haramkan kok? Enggak enak itu ya. Dan ada dalilnya gitu loh. Kira-kira begitu. Cukup? Ada lagi? Ya, saya kira cukup ya. Sudah cukup jelas. Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Bah. Saya kira apa yang disampaikan Abah Daniel sudah bisa menghubungkan antara tiga penanggap tadi ya, yang disimpulkan bahwa sepanjang tujuannya adalah litadawi untuk pengobatan, kemudian litajamuli untuk keindahan, untuk merawat kecantikan, artinya betul-betul itu untuk mempercantik diri, untuk memperbaiki ciptaan Allah ya subhanahu wa ta'ala, itu diperbolehkan, tidak ada larangan. Jadi dengan demikian Bapak Ibu misalnya yang ingin memperindah ya sepanjang tidak warna hitam tadi, karena mazhab Syafi'i memang melarang warna hitam, tapi warna yang lain itu diperbolehkan. Jadi nanti siap-siap di rumah mengecat rambut ini Pak Yai Umar, Pak Yai Osman dengan warna-warna yang lain. 3 topik sudah tuntas. Yang pertama adalah budaya kebyur, yang kedua adalah asuransi, dan yang ketiga adalah menyemir rambut. Saya kira cukup untuk pertemuan pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Abah Daniel Ruyan selaku narasumber. Mohon aplausnya. Kemudian acara ini tidak akan bisa ada tanpa kerjasama yang baik antara LDNU, kemudian NU Kendal Online, Bank Nusamba, kemudian Gatra TV, dan juga Nusamba TV. Ya. Tepuk tangan untuk para supporting. Yang terakhir, saya tidak akan menyimpulkan karena satu persatu sudah disimpulkan tadi.
Saya akan hanya menutup saja perjumpaan ini dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.